Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam dialog Gubernur Menyapa bersama Dia, Kami, dan Kita. Kita lanjutkan perbincangan kita pada malam hari ini. Saya ke Pak Maksi, selaku Ketua MRP Papua Barat. Kita ketahui bersama bahwa MRP harus memperhatikan dan menyalurkan aspirasi tentang pengaduan masyarakat adat, umat beragama, kaum perempuan, dan pada umumnya menyangkut hak-hak orang asli Papua. Dan di belakangan ini, beberapa waktu ini kita melihat bahwa ada sekelompok orang-orang Papua yang menolak daerah otonomi baru atau DOB. Apakah hak-hak ini didengar oleh MRP? Iya, jadi terima kasih Mbak Maria. Pertama, dalam perubahan atas Undang-Undang 21 menjadi Undang Nomor 2 yang hari ini dan sudah disahkan, memang terjadi banyak penolakan pada saat itu, ada sekelompok orang melakukan penolakan. MRP pada prinsipnya bahwa tetap kita menerima apapun yang menjadi masukan dari masyarakat pada umumnya tetap kita terima, dan kami buktikan itu pada saat RDP dilaksanakan. Pada RDP dilaksanakan, MRP sudah menyampaikan apa yang menjadi komitmen dari masyarakat pada saat itu yang sudah kami salurkan kepada pemerintah pusat. Ya, tapi sampai dengan hari ini kan sudah disampaikan yang sudah berjalan, dan hari ini Undang-Undang 21 yang kemarin sudah berubah jadi Undang-Undang 2 akhirnya sudah diterima dan sudah kita laksanakan pada hari ini. Menyangkut dengan penolakan yang dilaksanakan oleh masyarakat adat atau sekelompok masyarakat, bagi kami itu hal yang wajar dan di mana saja itu sering terjadi. Saya kira dengan terjadi penolakan kemarin, kita tetap menerima dan mendengar. Tugas saya adalah menyampaikan kepada masyarakat adat, dan tugas saya adalah menyampaikan kepada pemerintah. Inilah keinginan daripada masyarakat. Kan seperti itu. Bukan berarti hari ini kalau masyarakat menyatakan menolak, terus kita juga ikut sama-sama ikut menolak, tidak. Saya adalah perpanjangan tangan daripada pemerintah yang ditugaskan oleh negara. Oleh karena itu, kewajiban saya adalah melakukan apa yang dilaksanakan oleh pemerintah. Dan tugas saya juga melindungi masyarakat adat. Dalam arti bahwa apa yang masyarakat sampaikan, tetap saya akan bersuara kepada pemerintah. Seperti itu. Penolakan-penolakan yang terjadi, saya kira seperti kami sampaikan itu hal yang wajar, hal yang lumrah di mana-mana. Sampai hari ini, kami di Papua Barat pada prinsipnya pada saat itu penolakan terjadi, dan hari ini ya kami bersyukur. Pada beberapa waktu lalu kami ketemu dengan Bapak Presiden dan juga kami menyampaikan kalau pemekaran itu dilaksanakan hanya oleh Papua saja, terus Papua Barat kenapa tidak? Nah, itu yang kami sampaikan kepada Bapak Presiden pada saat pertemuan pada tanggal 12 di bulan yang lalu. Kami menyampaikan kepada Presiden bahwa pemekaran dilaksanakan di Papua. Oleh karena itu kami Papua Barat juga minta, kalau bisa kami juga harus ada. Malah bukan kami minta satu, kami minta dua juga. Kami minta ada Papua Daya, kalau bisa di selatan juga dikasih, di Dumara juga bisa dikasih. Ya, puji Tuhan ya, penyampaian kami ya sudah diteruskan kepada Presiden, dan Presiden sudah menyampaikan itu juga. Bahwa Papua Daya waktu dekat pasti ada. Baik, terima kasih Pak Maksi. Selanjutnya saya ke Pak Jenderal. Bagaimana Pak Jenderal melihat hal itu? Sekelompok orang yang menolak daerah otonomi baru, silakan Pak. Ya, aspirasi itu pikiran ya. Pikiran setiap orang dalam Undang-Undang Nomor 998 diakomodir. Setiap orang ingin menyampaikan pendapatnya di muka umum, itu silakan. Sah adanya itu. Diatur oleh ketentuan undang-undang itu. Jadi artinya yang penting normatif. Mau datang 1 orang, 10 orang, 50 orang, 100 orang nggak ada masalah. Yang penting mereka harus memberitahukan dulu mereka berapa banyak, berkendaraan apa, jam berapa akan datang, tujuannya apa, kayak gitu ya. Itu aspirasi di Undang-Undang Nomor 9. Jadi bagi saya itu tadi yang hampir pakai itu sama, normatif saja. Artinya wajar saja ada orang yang punya pikiran yang berbeda, itu selalu ada. Namun demikian, bila itu diakomodir, difasilitasi, dibangun komunikasi, biasanya nanti akan ada keseimbangan-keseimbangan. Dan saya pikir itu sudah dilalui ya, jadi tidak masalah. Kemudian yang berikut,
saya juga mau katakan bahwa sebenarnya kita itu harus punya prinsip juga ya. Jadi artinya begini, di dunia modern seperti sekarang, bila ada pengaruh yang datang dalam dunia maya itu ya, dengan berbagai upaya membungkus persoalan ya, itu saya pikir teman-teman tahu itu ya, itu harus kita cek, harus buktikan kebenaran berita itu, apakah dia berita bohong, hoax atau apa, seperti itu ya. Satu, yang kedua masalah tujuannya apa? Ini untuk kemaslahatan atau hanya membawa aspirasi kelompok tertentu, pihak-pihak tertentu, itu juga perlu di-sharing, seperti itu. Terus kemudian kalau tidak yakin, itu harus bertanya pada pihak yang berhak menjawabnya gitu. Jangan salah bertanya, gitu. Misalkan ya, kita kasih contoh, ada 2 orang mabuk, duduk baru saling berdiskusi, saling bertanya pasti tidak nyambung, karena sama-sama dalam keadaan, kira-kira begitu ya. Tapi coba tanya pada yang lain kan, yang ada analogi yang tanya ini siang atau matahari atau bulan kan, padahal yang ditanyakan juga mabuk gitu. Akhirnya jawabannya saya orang baru, saya tidak tahu keadaan itu. Contoh ya. Baik. Artinya itu hal yang kita perlu sekarang ya. Ini harus serius. Generasi muda kita, generasi milenial khususnya itu harus bisa memahami tentang persoalan-persoalan mendasar itu. Jadi jangan sampai mereka terjebak dengan tipu muslihat oleh para pihak. Para pihak itu kadang-kadang dia dari rumah melemparkan sebuah isu itu yang tidak bertanggung jawab. Di sini kita perang, konflik, kita beradu, tidak penting menurut saya. Tapi kalau itu kita bisa menalarkannya dengan baik, kita tanya pada pihak yang tepat gitu, nggak ada masalah. Jadi harus pintar memilah-milah informasi yang Era didapat, sekarang ya. harus begitu. Kalau udah terjebak kita. Baik, terima kasih Pak Gubernur. Kita ke Pak Wakil Ketua. Sebagai wakil rakyat tentunya banyak sekali aspirasi-aspirasi masyarakat yang ditampung. Dan menurut amanat Inpres nomor 9 tahun 2020 itu tentang percepatan pembangunan dan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Apakah ada program cepat yang sudah disahkan DPR untuk mendukung atau mensukseskan amanat Inpres nomor 9 tahun 2020 ini? Silahkan Pak Samsudin. Baik Mbak Maria. Jadi ini closing statementnya? Belum ya? Iya. Belum. Oke, baik. Jadi yang jelas bahwa dari 21 Raperdasi dan Raperdasus itu sebenarnya merepresentasi semua apa yang dicita-citakan di dalam Impres itu. Saya berikan contoh. Satu hal itu menyangkut tentang Perdasus terkait tentang pertambangan rakyat. Nah, itu sangat menarik di situ. Sebenarnya kita ingin melakukan sebuah lompatan cepat dalam hal pemberdayaan masyarakat. Namun di sisi lain kita akan terhambat dengan regulasi dan mekanisme yang diatur secara perundang-undangan. Nah, ini kemudian kami DPR mencoba memberikan solusi yang konstruksi di dalam Perdasus ini sehingga bisa merepresentasi apa yang diinginkan oleh masyarakat, namun berada pada rel yang sebenarnya. Nah, pertanyaannya sangat menarik sebenarnya. Kami di DPR itu dari 21 ini ada satu yang jadi inisiatif dari eksekutif itu, ini Pak Gub itu menyangkut tentang percepatan ini, kalau biar tidak salah ini, rencana pembangunan industri Provinsi Papua Barat tahun 2022 sampai 2024. 42. 42 ya, 42. Ini sebenarnya untuk menunjang itu, sehingga kami berharap bahwa dari konsep legal drafting yang ditawarkan oleh eksekutif itu, ini menjadi perhatian khusus bagi teman-teman di DPR. Harapan kami bahwa ketika ini berjalan maka dia akan sinkron dengan RT RW yang sudah dibahas ditetapkan pada tahun lalu. Namun mungkin dalam waktu dekat ini kami akan melakukan
pendalaman ulang ya, Pak Gub. Pendalaman ulang karena sebenarnya kiblat kita itu ada di RT RW tadi. Itu sebagai brain design daripada pembangunan di Papua Barat, sehingga ketika regulasi ini kita tetapkan harus dia sinkron. Sehingga teman-teman bersepakat bahwa nanti ke depan sesuai dengan apa yang dimintakan oleh Pak Gubernur untuk beberapa hal di dalam perdasi rencana tata ruang wilayah Papua Barat ini, kita akan sinkronkan kembali sehingga bisa menjawab persoalan-persoalan yang ada di Papua Barat. Yang jelas bahwa kalau pertanyaannya seperti tadi, sebenarnya semua regulasi ini ketika dijalankan dengan baik, maka cita-cita yang diamanatkan di dalam impres itu bisa akan terwujud. Jadi itu jadi harapan kita semua. Kami juga mohon dukungan sebenarnya dari MRP dan eksekutif. Jika ada hal-hal yang perlu harus didiskusikan, sepakat dengan apa yang disampaikan Ketua MRP tadi bahwa memang secara regulasi itu keterlibatan MRP dalam pembahasan perdasi-perdasus di DPR itu sebenarnya tidak ada. Itu karena yang punya hak legislasi itu hanya DPR. Namun untuk mengakomodir seluruh pikiran rakyat, kami rasa mungkin tidak ada salahnya gitu, bahwa ketika ke depan itu MRP juga kita sebelum daripada nanti kita minta pertimbangannya di ujung mereka mereview apa yang kita tetapkan, lebih baik di-clearkan di awal sehingga itu ke depan bisa berjalan dengan baik. Iya, terima kasih Pak Samsudin. Baik, kita sudah di penghujung acara. Saya berikan kesempatan kepada Pak Penjabat Gubernur. Adakah closing statement untuk pemirsa yang sementara menyaksikan dialog ini untuk dapat didengar oleh pemirsa dimanapun berada? Ya, terima kasih ya, saudara-saudara di mana saja berada. Hari ini kami sudah tetapkan 21 peraturan daerah yang terdiri dari 8 perdasus dan 13 perdasi. Doakan saja, kita akan terus tambahkan terus berkolaborasi dengan Bapak Ibu di DPR Papua Barat, juga nanti ditopang oleh Bapak Ibu yang mulia di MRP Papua Barat, dan nanti dengan lintas instansi yang terkait. Yang kedua, kita akan terus belanja masalah yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan mendasar dari saudara semua. Saya hari ini belum keluar dari Manokwari karena fokus untuk menyelesaikan 21 perda ini. Nanti waktu yang cepat ke depan akan mengunjungi saudara-saudara di kabupaten kota. Mudah-mudahan di situ akan banyak nanti kita dapat berbagai catatan-catatan penting yang saya sebut sebagai belanja masalah itu, apa yang menjadi pikiran dan asal harapan saudara-saudara. Jadi saya berharap para tokoh muda, tokoh perempuan, tokoh masyarakat, tokoh agama adat, kita sekarang berpikir ke situ. Jadi tidak usah pikir yang lain. Kita bangun daerah kita dengan baik begitu ya. Mudah-mudahan Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gubernur. Saya ke Pak Ketua MRP. Adakah closing statement terkait dialog pada malam hari ini untuk disampaikan kepada pemirsa TVRI Papua Barat dimanapun berada? Silakan. Jadi Pak mungkin saya ingin luruskan dulu yang tadi disampaikan oleh Wakil Ketua, bahwa dalam hal perdasus itu, di situlah ada duduk MRP di situ. Ini bukan, ini undang-undang yang bilang. Kan di pasal 20. Dalam hal DPR dan eksekutif melakukan pembahasan dalam perdasus, itu harus mendapat persetujuan daripada MRP. Pertimbangan dan persetujuan. Itu undang-undang. Kalau tanpa ada pertimbangan MRP, maka perdasus tidak bisa dilaksanakan. Itu yang saya harus luruskan dulu. Oleh karena itu dari awal saya bilang bahwa menyangkut tentang kepentingan orang asli Papua, 3 komponen harus duduk sama-sama. Ada gubernur, ada DPR, ada MRP. Kita duduk, mari kita bicara. Mau itu perdasi kah? Tapi kalau dia bicara tentang kepentingan orang Papua, saya harus ada di situ. Nah itu harus di situ.
Karena yang hari ini kita khawatirkan bahwa jangan sampai dalam perjalanan terus tiba-tiba ada mulai muncul gugatan dan lain-lain. Kan begitu. Terjadi Itu yang tadi kami penolakan ya, sampaikan. Pak? Ya, itu tadi kami sampaikan. Pemerintah ini kita di sini Papua Barat, Gubernur, MRP, DPR harus sinergi. Kita harus jalan bersama-sama. Ya. Suatu ketika ada terjadi masalah di mana-mana, kita tiga berdiri bersama-sama. Ya. Supaya tidak saling tolak menolak. Ini bukan kami yang buat. Ini mereka yang buat. Mereka tidak pernah minta di kami. Gitu. Hari ini coba kita bangun itu kembali. Ya. Hari ini dengan semangatnya Bapak Gubernur, saya berharap DPR, MRP, mari kita sama-sama kerja. Kalau kita bicara untuk rakyat, mari kita bicara untuk rakyat. Saya kerja, kita sudah bagi tugas masing-masing. Tugas saya adalah menjaga manusia dan jaga tanah Papua. Itu tugasnya saya. Tugasnya Bapak Gubernur ada, tugasnya DPR ada. Kita sudah bagi tugas. Kalau bicara tentang tanah dan manusia, ada MRP. Panggil dia, duduk, baru mari kita bicara sebagai anak adat. Seperti itu. Jadi statement saya mungkin kepada kita semua bahwa pertama rapimnas yang hari ini sudah dilaksanakan sudah cukup baik ya, saya sampaikan sudah cukup baik, hampir baik, sudah cukup baik. Tinggal nantinya 8 rapimnas yang menjadi hak dan kewenangan daripada lembaga ini yang nantinya diberikan kepada kita, saya kira ruang kita ini masih panjang. Ke Jakarta juga pasti masih dibahas lagi. Dan ini pernah kami lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Ya. Jadi pokok-pokok pikiran kami juga akan sampaikan kepada teman-teman yang jelas bahwa niat kami tetap sama, baik. Bagaimana rakyat itu bisa sejahtera, bagaimana rapimnas hari ini kita kerja dengan sudah 3 minggu tadi disampaikan, jangan sia-sia. Tapi mendapat hasil yang luar biasa, rakyat akan senang dan dia akan mengapresiasi kita semua. Oh, kita kerja untuk negeri ini dengan jujur dan baik di tanah ini. Terima kasih Pak Maksi. Ya. Untuk closing statement yang terakhir dari Pak Wakil Ketua, silakan Pak Samsudin. Baik, terima kasih Mbak Maria. Jadi tidak menanggapi apa yang disampaikan Ketua MRP, tapi nanti ada ruang untuk kita diskusi bersama-sama. Ya. Untuk closing statement ini, yang jelas yang pertama kami minta dukungan dari MRP. Untuk suksesnya 8 raperdasus, karena sesuai memang ketentuan undang-undang itu kami butuh pertimbangan dari MRP. Sehingga itu sangat penting bagi kami untuk melegalkan apa yang telah ditetapkan oleh DPR. Harapan kami bahwa apa yang diperjuangkan ini bisa mendapat persetujuan norek di pemerintah pusat sehingga kemudian jadi acuan dalam pembangunan Papua Barat ke depan, sehingga dalam kepemimpinan Pak Jenderal inilah sebenarnya kontribusi yang terbaik yang kami berikan buat beliau, sehingga ketika beliau menyampaikan bahwa teman-teman DPR tolong ini kita bisa selesaikan bersama-sama karena ini ketentuan undang-undang. Kalau di pasal 75 Undang-Undang Nomor 2 pasal 4 itu memang sudah mengikat kita untuk ruangnya hari ini selesai gitu, sehingga kami di DPR bersepakat bahwa apa yang menjadi amanat negara, karena undang-undang itu adalah amanat negara, sehingga kemudian kami bersepakat untuk menyelesaikan dengan harapan kami butuh doa dari masyarakat Papua Barat sehingga penyelesaian harmonisasi di Jakarta ini bisa selesai. Dengan demikian nomor regis itu bisa keluar secepatnya supaya bisa digunakan untuk acuan pembangunan ke depan. Baik. Terima kasih untuk closing statement yang luar biasa pada malam hari ini. Dan untuk mensukseskan Papua Barat itu bukan hanya penjabat gubernur, bukan hanya MRP, bukan hanya ketua DPR, tetapi dukungan dari masyarakat kita semua dapat mensukseskan raperdasi, 21 raperdasi, dan bisa lahirlah 21 ke atas. Dan kita semua bersama-sama bisa mensukseskan Papua Barat. Terima kasih atas kehadiran kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada penjabat gubernur Papua Barat, Bapak Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Paulus Waterpau. Terima kasih kepada Pak Ketua MRP yang sudah hadir, Pak Ketua, Wakil Ketua Baperdamdak, Bapak
Samsudin Samsudin Siknun. Iya. Baik, pemirsa, demikianlah perbincangan dialog kita pada malam hari ini. Kiranya dialog pembahasan pada malam hari ini bisa menjadi motivasi dan bisa menjadi dorongan bagi kita masyarakat, khususnya di Papua Barat, agar bisa bergandengan tangan untuk majukan Provinsi Papua Barat. Bersama saya Maria Talim Bekas dan kru yang bertugas, kami pamit undur diri dalam dialog pada malam hari ini. Gubernur Menyapa bersama dia, kami, dan kita. Sampai jumpa pada episode berikutnya.